Hari ini tiba-tiba saya ingin berkencan dengan Tuhan. Setelah beberapa hari saya harus bed rest karena keletihan, dan Tuhan begitu baik sekarang memberikan saya kesembuhan, sehingga pagi ini hari Senin tanggal 12 Desember 2022 yang masih dalam oktav Minggu Advent sukacita karena bergembira menerima kabar sukacita akan datang seorang juru selamat dunia yang akan menebus kita, membawa kita ke air yang tenang. Ada orang yang berkata begini, jangan menilai setiap hari berdasarkan tuaian yang kita peroleh, tetapi berdasarkan benih apa yang kita tanam. Sebab ada harapan di dalam hati petani ketika menantikan datangnya musim panen. Masa-masa penantian itu merupakan masa yang sulit. Kadang-kadang di kampung itu disebut masa paceklik, di mana ia harus bekerja keras, merawat, membersihkan, memupuk tanamannya. Saat seperti itu, ia bahkan tidak memanen apa-apa karena benih yang baru ditanamnya itu baru tumbuh. Tetapi apa yang terus memacu dia untuk terus bertekun adalah keyakinan bahwa benih yang ditanamnya itu akan segera mendatangkan hasil. Kisah yang ditulis di dalam kitab Rut menceritakan tentang kesetiaan sebuah keluarga dalam penderitaan, yang mana hal ini sangat kontras dengan kemerosotan moral Israel yang tidak setia kepada Allah sepanjang masa pemerintahan hakim saat itu. Naomi ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian menyusul lagi 2 orang anaknya. Kini 3 orang janda tinggal bersama. Naomi dan kedua menantunya Orpa dan Rut. Orpa memutuskan untuk pulang kepada keluarga dan bangsanya. Tetapi Rut mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Rut tidak lari dari kemelut yang terjadi dalam keluarganya, melainkan menjalani dengan setia setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana iman dan kesetiaan di dalam pergumulan dan penderitaan akan memungkinkan Tuhan mengubah dan membalikkan suatu penderitaan menjadi kemenangan dan sukacita. Kesetiaan yang ditabur Rut akhirnya berbuah. Boas yang kaya raya dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Elimelek
bersedia menebus tanah Elimelek yang hendak dijual Naomi, sekaligus menyunting Rut menjadi istrinya. Kemulut pun berakhir dan sukacita datang. Apalagi ketika Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed, yang menjadi sumber sukacita bagi Naomi. Adalah bijak menantikan Tuhan dan membiarkannya bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi kita. Kita belajar dari penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dimaksudkan untuk membawa kita lebih dekat padanya. Mungkin melalui penderitaan, Tuhan sedang membentuk sikap penundukan diri, pengabdian sepenuh hati, meningkatkan kesabaran, dan mengerjakan sikap yang semakin peka terhadap kebutuhan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kemelut seperti yang pernah dialami Rut dan Naomi yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka. Kita sedang menjalani masa-masa yang sukar. Anda dan saya. Masa-masa di mana kita belum memanen hasil apa-apa dari apa yang kita tanam. Kalau kita tetap setia, tekun, dan tetap berharap kepada Tuhan, yakinlah akan tiba saatnya di mana Tuhan memulihkan semuanya, dan kita akan menuai hasil dari kesetiaan kita itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah aku mengucap syukur untuk setiap penderitaan yang Kau izinkan dalam hidupku. Ajarilah aku menjalani semua ini dengan setia, tekun, sampai aku melihat perkara ajaib yang Kau kerjakan dalam hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berkarya. Yakinlah Tuhan selalu baik.